Saya ini kenceng ngomong kayak gini biar mereka tuh nggak banyak. Coba kalau mereka banyak nggak bisa ngomong, saya Bapak Ibu selesai. Begini nih karena kita masih mayoritas, mumpung belum terlanjur, itu maksudnya. Dan mohon kepada Pak Pemerintah yang tegas menegakkan hukum agar aliran ini tidak berkembang. Cocok apa cocok? Tepuk tangan dulu. Biar pemerintah dengar maksud saya. Kalau pengen tahu Pak, kita di negara demokrasi, pemerintah itu baru berani kalau didukung rakyat. Pemerintah nggak berani berbuat sendiri. Pemerintah tuh berani berbuat sendiri Bapak Ibu kalau negara kerajaan. Kita kan bukan kerajaan. Kalau kerajaan mah nyeleleh dikit jita sikat kalian apa? Kalau negara kerajaan atau kembali ke zaman Orde Baru, ngelunjak dikit Petrus selesai deh. Enak sekarang kita zaman demokrasi modern, nggak bisa main Petrus-Petrusan tuh nggak bisa. Main-main jitak segala tuh nggak bisa, makanya butuh dukungan umat, butuh dukungan rakyat. Jadi jangan mau kita dicuci otak dengan alasan agama orang mengkafir-kafirkan. Begini Bapak Ibu, saya mensinyalir kelompok-kelompok Wahabi punya strategi satu, menguasai masjid. Makanya mereka jangan pernah dikasih ruang untuk jadi takmir masjid. Jadi makmum boleh, silahkan. Namanya masjid itu bebas Pak, siapapun boleh masuk. Ya Pak ya, mau sholat silahkan, tapi jangan jadi marbot, jangan jadi takmir, jangan kemudian dia jadi imam atau khutbah Jumat. Karena mengapa Bapak Ibu? Ulama sudah sepakat, yang namanya petugas sholat, imam harus sesuai dengan orang tempatan. Itu sepakat ulama. Tidak boleh kemudian imam menyelisih orang tempatan. Kemarin kita bahas waktu di Mulia, imam yang menyelisih orang tempatan maka tidak sah, tidak diterima sholatnya. Tak ulang lagi, imam yang menyelisih orang tempatan maka tidak diterima sholatnya. Kalau mereka tidak bisa menguasai masjid, maka mereka akan bikin masjid baru. Jangan sekali-kali dikasih izin. Nih Pak Abu Yazid, karena yang punya kuasa itu eksekutor Pak. Makanya saya menyarankan semua ahlu sunnah wal jamaah harus ada di mana-mana. Kepala kampung, camat, pegawai, anggota legislatif, ahlu sunnah wal jamaah. Yang ideologinya jelas Pak, ahlu sunnah wal jamaah. Karena saya prihatin sekarang Bapak Ibu, sudah banyak yang celananya cingkrang di kantor-kantor ini. Sudah banyak kemudian yang akidahnya bukan lagi ahlu sunnah wal jamaah, PNS loh. Mereka makan gaji negara, tapi mereka mengkafir-kafirkan negara ini. Makanya mereka tuh ada strategi apa? Tolabun nusrah. Apa itu tolabun nusrah? Mereka masuk ke lini-lini masyarakat, masuk ke MUI, masuk ke organisasi-organisasi kemasyarakatan, mereka masuk ke masjid, masuk ke lembaga pemerintahan, nyusup ke TNI, nyusup ke Polri. Makanya hati-hati. Termasuk juga di kawasan Rawajitu ini, kemarin saya mampir ke daerah Penawar Tama, ada masjid milik orang Wahabi. Mereka bikin masjid dapat sumbangan Timur Tengah, mereka beri nama masjidnya nama sahabat Nabi. Warga di situ sudah ada banyak yang ikut ke sana dan membid'ah-bid'ahkan amalan masyarakat di sana. Bapaknya tokoh NU, anaknya membid'ahkan Yasin dan tahlilan. Ini penting untuk saya ingatkan. Jadi jangan sampai dikasih ruang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dikit lagi. Ada yang nanya sama saya, Pak Yai, kok Pak Yai segitu amat dengan mereka? Begini Bapak Ibu, memerangi Khawarij. Wahabi itu kan nanti habis itu puncaknya Khawarij, habis tabdiri, takfiri, jadilah dia Khawarij. Apa itu Khawarij? Man kharaja minat ta'ah, siapa saja yang menyatakan diri mereka tidak lagi mengakui pemerintah yang sah, itu namanya melepas loyalitas, melepas baiat, keluar dari ketaatan. Wa faraqal jamaah, dan menyatakan tidak lagi bernegara.
dalam artian memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau dulu namanya NII, Negara Islam Indonesia, termasuk Khilafatul Muslimin. Ciri pokok Khilafatul Muslimin yang pakai baju hijau-hijau itu Bapak Ibu, mereka menyatakan negara kami khilafah, Indonesia bukan negara kami. NKRI ini negara kafir, sistem kufar. Mereka ini sistem Islam. Jadi pernyataannya begitu. Wa farraqal jamaah, dan mereka memisahkan diri dari negara. Famata, maka mereka mati. Mata mintatan jahiliyah, kalau mereka mati, matinya mati jahiliyah. Muncul pertanyaan tadi, mereka itu orang soleh Ustadz, Pak Yai, mereka itu rajin ke masjid, lo kok sampai segitunya? Saya ingin kasih tahu, kalau bukan karena perintah Nabi, saya nggak akan ceramah berdiri. Baik, beberapa hadis yang ingin saya kutip. Ngantuk nggak ya? Tegang kayaknya, bukan ngantuk ya. Tegang, deng deng. Ya saya berani ngomong begini kan depan jenengan Pak. Kalau depan terorisnya belum tentu berani saya. Remek kalau mereka banyak. Saya ini kenceng ngomong kayak gini biar mereka tuh nggak banyak. Coba kalau mereka banyak nggak bisa ngomong, saya Bapak Ibu selesai. Sudah ada contohnya, Syekh Ramadan Al-Buti di Suriah Pak, karena suka ceramah kayak saya ini dibom. Yang paling akhir Syekh Adnan dibunuh oleh mereka semua. Itu yang kejadian. Coba 6 Afghanistan, gara-gara mereka banyak di Afghanistan, perempuan wajib pakai cadar semua. Ngapura ya Bu, pakai cadar boleh, betul boleh geng, tapi jangan diwajibkan. Makanya saya katakan nggak boleh menghina cadar. Orang yang menghina cadar, dia menghina pakaian istri Nabi. Makanya saya katakan istri Nabi bercadar semua, pakai nikoh. Makanya nggak boleh menghina cadar. Tapi ingat, jangan mewajibkan cadar kepada semua wanita. Di Afghanistan, perempuan wajib cadar, perempuan nggak bisa pengajian begini, nggak bisa di sana. Perempuan nggak boleh berangkat ke sekolah. Ulama, ustadz, vokal sedikit dibunuh oleh mereka semua. Mau negara kita kayak gitu Pak? Di Suriah juga begitu. Ustadz mau balik penceramah yang menyerukan perdamaian persatuan Suriah dibunuh oleh mereka semua. Makanya saya kenceng begini, saya takut Indonesia jadi Suriah. Kalau Indonesia sudah kayak Suriah, sudah seperti Afghanistan, saya nggak bakal berani ceramah begini Pak, nggak bakal berani. Nyawa taruhannya begini nih, karena kita masih mayoritas, mumpung belum terlanjur, itu maksudnya. Dan mohon kepada Pak Pemerintah yang tegas menegakkan hukum agar aliran ini tidak berkembang. Cocok apa cocok? Tepuk tangan dulu biar pemerintah dengar maksud saya. Kalau pengen tahu Pak, kita ini negara demokrasi. Pemerintah itu baru berani kalau didukung rakyat. Pemerintah nggak berani berbuat sendiri. Pemerintah tuh berani berbuat sendiri Bapak Ibu kalau negara kerajaan. Kita kan bukan kerajaan. Kalau kerajaan mah nyelelek dikit jitah sikat kalian Bapak. Kalau negara kerajaan, atau kembali ke zaman Orde Baru, ngelunjak dikit terus selesai deh kan. Enak sekarang ini kita zaman demokrasi modern, nggak bisa main petrus-petrusan tuh nggak bisa. Main-main jitak segera pun nggak bisa. Makanya butuh dukungan umat, butuh dukungan rakyat. Baik, saya kembali ke hadis dulu karena sudah mau masuk zuhur. Yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih membaca Quran. Ingat, fasih baca Qurannya. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Tuh kan, Quran kita Pak nggak ada apa-apanya sama bacaan Quran kelompok itu. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Kata Nabi, mereka tuh kalau salat berjuz-juz bacaannya, apalagi kalau sholat tahajud. Makanya kata Imam Ali, aku nggak berani memerangi mereka kalau bukan karena perintah Nabi.
Yang mau kita perang ini orang yang hafal Quran. Yang mau kita perang ini orang yang bangun tahajud malam. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai'. Puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yahkiru ahadukum amalahu min amalihim. Salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Tuh Pak, Bu, Bapak-bapak, kita nih, dewe-dewe, kita semua, kalau membandingkan amaliyah kita sama kelompok Khawarij, Salafi, Wahabi, Takfiri itu kalah kita. Ini kata Nabi lu, yahkiru ahadukum amalahu min amalihim. Salah seorang di antara kalian minder kalau membandingkan amal dengan amal mereka. Nggak ada apa-apanya kita. Tapi jangan pernah tertipu, kata Nabi. Fa idza kharaju faqatluhum. Kalau kelompok itu sudah keluar, perangi mereka. Jangan takut, jangan mundur walaupun selangkah. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya memerangi mereka pahalanya sangat besar bagi yang memeranginya pada hari kiamat. Yang perang pakai senjata TNI Polri. Nah, kita pakai dakwah, pakai tablik, pakai syiar, pakai taklim dan pengajian dengan pondok-pondok pesantren. Ini jihad kita, ini perang kita yang sesungguhnya. Nah, muncul pertanyaan, mengapa mereka semua diperangi? Mengapa Nabi benci mereka semua? Karena mereka merasa paling suci. Pak, kita di NU jangan merasa paling suci ya. Kita merawat NU karena NU ini As-Sawadul A'zam. Wasiat Nabi ya NU, Pak. Karena mayoritas As-Sawadul A'zam. Tapi kita jangan merasa paling benar sendiri. Ingat, mengapa kelompok Khawarij dibenci oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya? Mereka paling iman, yang lain kafir. Mereka paling baik, yang lain jelek. Mereka paling Islam, yang lain tidak Islam. Mereka paling sunnah, yang lain bid'ah semua. Makanya yang paling pantang bagi Allah merasa paling suci. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri. Huwa a'lamu bimanittaqa. Hanya Allah yang paling tahu siapa yang benar-benar bertakwa. Makanya ada cerita ini, tukang cukur. Ada tukang cukur nggak? Saya nyukur rambut, ngomong sama yang dicukur, truk Pak, mau tahu nggak apaan anak paling goblok di dunia? Lo siapa? Itu di luar Bejo namanya. Maaf, ada namanya Pak Bejo nggak Pak? Ada. Waduh, tadi Waluyo sekarang Bejo lagi ya. Bejo namanya. Lo kok sampean tahu Bejo paling goblok? Udah tes tiap hari, dites tiap hari masih goblok Bejo. Emang kayak mana ngetesnya? Yuk kita tes lagi, hari ini belum dites. Dipanggil Jo Meriki. Masuk Bejo, anak kelas 5 SD 10 tahun. Ada apa Mang? Kata Bejo. Sama tukang cukur disodorkan duit di tangan kanan 5.000, di tangan kiri 1.000. Milih Jo. Sama Bejo dipilih yang 1.000, bukan yang 5.000. Ketawa yang tukang cukur. Bener kan Pak? Bejo emang goblok. Ada yang 5.000 malah milih 1.000. Kata yang dicukur bener juga di tukang cukur. Selesai cukur dia keluar, muncul rasa penasaran. Di luar ketemu Bejo. Jo sini dulu, kata yang dicukur. Ada apa Om? Ini duit berapa Jo? 5.000 Om. Lah yang ini Jo 1.000. Gede yang mana Jo? Ya gedean yang 5.000 lah Om, kata Bejo. Masuk gedean yang 1.000. Nah itu kamu tahu ngapa kamu tadi pilih yang 1.000 sama mamang tukang cukur, bukan yang 5.000? Oi Om, kalau itu mah, kata Bejo, kalau saya pilih yang 5.000 berhenti mamang tukang cukur itu ngetesin saya. Tapi kalau saya pilih yang 1.000 tiap hari saya dites. Mending saya dapat 1.000, yang penting tiap hari, daripada dapat 5.000 tapi sekali kebetulan. Artinya begini Bapak Ibu, kita makan cengang goblok-goblokin orang, goblok dia dewe.
kenceng kita mengkafir-kafirkan orang, kafir balik ke sini. Makanya jangan, mengapa kita nggak boleh takfiri, nggak boleh mengkafirkan orang, kafir balik ke kita sendiri. Mengapa kita tidak boleh membid'ahkan orang, bid'ah balik ke kita sendiri. Mohon Pak, bapak-bapak yang baru hijrah, ibu-ibu yang baru tobat, jangan sampai baru tobat, baru hijrah, udah Islam dia dewek. Kayak artis itu ya, baru hijrahnya juga dadakan kayak tahu bulat. Udah hijrah dadakan, bener dia dewek, Islam dia dewek, yang lain salah semua. Kemarin kemana aja? Santri yang dari kecil di pondok, apal alfiyah, apal kitab banyak Bapak Ibu, enggak begitu. Yang memang betul-betul alim enggak begitu. Tiba-tiba orang baru hijrah seminggu, baru hijrah sebulan, udah ngalah-ngalahin kiai. Ini bahaya orang yang baru tahu dikit tapi sok tahu kata dalam tempurung. Tahu dikit listrik, ngotak-ngatik kesetrum. Tahu sedikit mobil, ngebut nomor. Tahu dikit agama juga begitu. Makanya ada cerita Mukidi jalan-jalan ke kota. Ada namanya Mukidi nggak? Ada. Astagfirullah, ada lagi. Waluyo enten bejo ada, Mukidi ada. Mukidi wong desa merantau nang kutha. Jalan-jalan ke kota Mukidi, karena saking sumpuknya kaget Mukidi, Masya Allah, bertahun-tahun nang tambah gitu ya. Tiba datang ke kota Jakarta, gedung gede-gede banget. Mukidi lagi heran-heran Pak, lewat kantor bank bertingkat 100, di kaca bank ada tulisan open. Mukidi kaget, Masya Allah, open gede tenan. Nek open sak mene koyo apa bolune. Pikir si Mukidi, nggak kayak open saya, bini saya di Makmur itu nggak segitu tuh. Opennya bisa dijinjing kemana-mana. Open nang Jakarta gede banget. Dia mikirin kuenya sebanyak apa yang dipanggang di situ. Lagi melototin tulisan open, ada bule tulis yang dari kulit putih yang dari luar negeri mau masuk bank. Sama Mukidi diingatkan, Mas, ojo melebu, iku open. Si tulis noleh ngomong apa loh orang ini. Masuk aja dia Pak. Sama Mukidi ditunggoni. Pengen tahu jadi apa lah orang itu nanti. Kalau sudah keluar. Setengah jam kemudian keluar Pak. Tapi yang keluar bukan si turis tadi. Yang keluar negro dari Afrika. Begitu keluar welah dalah mas wis tak kandani mau gosong awakmu. Mukidi. Nah itulah Bapak Ibu, dunia ini begini. Makanya banyak orang yang sedikit tahu tapi sok tahu, merasa paling iman sendiri. Jadi saya ingin tegaskan bahwasanya yakin percayalah, amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, warga Nahdliyin yang sudah kita amalkan semuanya bersama. Enggak usah khawatir disalah-salahkan orang, dibid'ah-bid'ahkan orang. Kita tinggal memakmurkan Masjid Miftahul Jannah dan mohon kepada paham-paham yang berbeda dengan keumuman ada masyarakat, mohon maklumnya. Saya sih tidak menyalahkan perbedaan. Yang mau baca kunut silakan, nggak kunut silakan, tapi hormati pendapat orang tempatan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Tegasnya begini Bapak Ibu, yang nggak mau yasinan, ya nggak apa-apa, jangan dipaksa ya Pak ya. Karena itu keyakinannya. Bagi kita yang yasinan juga jangan disalahkan. Yang sering saya sampaikan kan begini, ibarat orang bertetangga, urusi saja rumah tangga sendiri, jangan ngopeni rumah tangga orang. Setuju nggak kira-kira? Maka benar kalau kata orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Tepuk tangan dulu. Bacok orang dengan macam-macam Pak. Baik, segitu aja dulu ya, udah capek ngomongnya, udah 5 episode ini. Jadi saya sampaikan kepada segenap warga bumi Pertambakan, bumi di Pasena,
dari 8 kampung yang ada di Pasena. Terima kasih yang sudah mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan tabligh, baik dari Maulid kemarin sampai Isra wal Mi'raj ini. Jangan lupa di masa yang akan datang ngundang lagi. Ya, jangan sekali gini dia ngundang lagi. Kita terus ketemu. Saya paling senang ke sini karena bawahnya udang aja bawahnya. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu rahimakumullah, juga tonton di YouTube. Dan saya berharap mudah-mudahan, saya tadi nangis tadi malam Pak. Kok pinter yang bikin narasi ya. Di Pasena revolusi biru yang diabaikan. Saya kok nangis itu nonton video YouTube. Itu cuma satu tuh videonya. Revolusi biru yang ditinggalkan. Artinya saya berharap, ini kita upload ya. Revolusi biru yang diabaikan, revolusi biru yang ditinggalkan. Kita semua berharap Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo bersama pemerintah datang ke bumi di Pasena, membangun di Pasena kembali, dan membuat bumi di Pasena ini sebagai eksportir udang terbesar dan terbaik di dunia kembali. Tepuk tangan. Ada sejuta kenangan yang sungguh luar biasa, ada cinta yang membara. Mengapa kita guyup hidup di tengah-tengah tambak begini? Inilah yang membuat kita saling bergandengan tangan, saling menguatkan, saling membangun satu sama lainnya. Mudah-mudahan pemerintah betul-betul memperhatikan nasib kita semua. Allahumma amin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa awladihi wa dhurriyyatihi syai'un lillahi lahumul fatih.